Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, di antara amalan yang kelak akan menyelamatkan kita pada hari kiamat adalah membaca Al-Quran, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan bagi orang yang membacanya. Maka membaca Al-Quran hendaklah telah menjadi rutinitas kita setiap hari. Jika tak mampu menghatamkan Al-Quran, maka bacalah surah-surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Nah, pada video kali ini kita akan mengungkap salah satu surah-surah agung yang diantara keutamaan membacanya akan dituliskan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan, dan akan menjadi amalan penyelamat siksa kubur dan pembela pada hari kiamat. Pastikan para sahabat menyimak video ini hingga selesai agar kita bisa tahu lebih lanjut tentang surah agung ini, sehingga kita bisa lebih bersemangat mengamalkannya. Dan jangan lupa menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Dan jika video ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu para sahabat semua, maka jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat dan saudara-saudara kita agar mereka pun merasakan manfaat dari video ini. Jika Anda membagikan video ini, insya Allah menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Bapak Ibu para sahabat, Ini Dia Doapedia channel. Dalam Al-Quran ada banyak surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah agar kita amalkan setiap malam, khususnya di waktu mustajab seperti habis maghrib dan setelah sholat tahajud. Salah satunya adalah surah agung yang akan kita bahas ini. Yang pertama, surah agung ini termasuk surah pendek dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 30. Di dalam mushaf Al-Quran ada sekitar 2,5 halaman, berada tepat di awal juz 29 dengan jumlah huruf sebanyak 1313 huruf. Dari jumlah huruf surah ini kita bisa mengetahui berapa banyak pahala yang akan dituliskan para malaikat pencatat amal jika kita membaca surah agung ini. Membaca Al-Quran pahalanya dituliskan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf Al-Quran yang ayat dan surahnya kita baca akan diberikan pahala sebanyak 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Nah, jika jumlah huruf surah agung ini adalah 1313 huruf, jika per hurufnya kita diberi pahala 10 kebaikan, dikalikan jumlah huruf surah agung ini yaitu 1313 huruf, maka hasilnya adalah 13.130 pahala kebaikan. Satu kali kita baca surah agung ini malam ini, maka pahala membacanya adalah 13.130 pahala kebaikan. Nah, surah yang sedemikian hebat balasan pahala membacanya ini adalah salah satu surah yang selalu dibaca Rasulullah sebelum tidur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Jabir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku, bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga membaca surah alif lam mim tanzil dan surah tabarok. Nah, surah yang dimaksudkan yang pahala membacanya dapat 13.130 pahala kebaikan adalah surah tabarok. Surah agung yang keutamaannya menjadi penyelamat siksa kubur. Jika ingin selamat dari siksa kubur, maka bacalah surah tabarok. Imam An-Nasai menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah tabarok atau surah al-mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya akan berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah tabarok. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya akan berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah tabarok. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, dialah surah tabarok, surah yang menghalangi dari siksa Allah yang di dalam kitab Taurat disebut surah Al-Mulk. Barang siapa membacanya pada malam hari, maka hal itu lebih banyak dan lebih bagus. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya orang yang membacanya setiap malam, maka ia akan selamat dari fitnah. Tidak hanya selamat dari siksa kubur, kelak pada hari kiamat surah tabarok akan datang membela kita jika kita suka membacanya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa thalathuna ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu tabarok. Dan akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah tabarok. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat juga menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa thalathuna ayatan khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannata wa hiya suratu tabarok. Sebuah surah dalam Al-Qur'an terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah tabarok. Maka beruntunglah orang yang suka membaca surah tabarok setiap malam. Demikianlah di antara keagungan mengamalkan surah tabarok setiap malam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.